Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang terhadap laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2025. Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang. Yang terhormat dan masih setia bersama kita Bapak Sekretaris Daerah PRD, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, ini udah tinggal beri-beri, Pak, aku baca kebacaan. Nah, ini harap maklum Pak Ketua dan saya rekan-rekan, ada beberapa pimpinan DPD yang besok ada tugas keluar, jadi malam ini udah bertolak atau berangkat, jadi tidak bisa semuanya hadir. Jadi harap maklum kalau udah malam ini mereka. Para staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, dan para kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Yang terhormat kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, media massa, undangan serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil katarino, beceramin kang sarungga, basengan kang libatang. Betungkat gadat basa, pepegai pengatur perkara. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah tidak henti-hentinya kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala limpah berkat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat kembali mengikuti rapat paripurna ke-17 masa persidangan 2 DPRD Kabupaten Sintang tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang yang telah menyampaikan apresiasi, tanggapan, pertanyaan, dan saran atas laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2025. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang. Pak Ketua, Wakil-Wakil Ketua, rekan-rekan teman-teman anggota DPRD dan seluruh hadirin yang kami hormati, berdasarkan tanggapan, pertanyaan, dan saran atas laporan realisasi semester dan prognosis 6 bulan ke depan, maka dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Menanggapi pendapat dan saran dari fraksi Nasdem dan fraksi-fraksi lainnya, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih karena laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya dapat dilanjutkan pada proses pembahasan dalam rapat-rapat berikut. Terhadap pendapat, saran, dan masukan dari fraksi Nasdem dapat kami tanggapi sebagai berikut. 1. Atas saran dan masukan dari fraksi Nasdem, kesemuanya kami ucapkan terima kasih. Ini tentu menjadi modal dan perbaikan bagaimana pengelolaan keuangan yang akuntabel, berasas keterbukaan, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Ini juga sekaligus kami untuk menanggapi saran dari fraksi Gerindra, fraksi Hanura, dan fraksi Amanat Persatuan. Tentu pemerintah daerah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk merampung seluruh kegiatan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengurangi kualitas pekerjaan dan sesuai prioritas urgensinya. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, menanggapi saran dari fraksi PDI Perjuangan dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut.
Satu, bahwa pendapatan daerah tahun 2026 memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun kemudian atas saran dari fraksi PDI Perjuangan kami sependapat. Lalu kemudian untuk menaikkan pendapatan asli daerah memang harus dibahas di dalam pembahasan UA dan PPAS 2026 yang tentunya harus sesuai dengan mekanisme dan tupoksi kewenangan dari pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, terhadap pernyataan modal pemerintah daerah pada perusahaan air minum Tirta Senentang dapat dijelaskan bahwa penyertaan modal sebesar 4,5 miliar sudah sesuai dengan peraturan daerah yang disepakati bersama-sama di DPRD, yaitu Perda nomor 1 tahun 2000 Kabupaten Sintang nomor 1 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan umum daerah air minum Tirta Senentang tahun anggaran 2025-2027. Ketiga, terhadap penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bangkalbar, ini juga sama, sudah melalui proses peraturan daerah yang disepakati bersama dengan DPRD pada tahun 2023 dengan dan lama perda tersebut dari tahun 2024-2025 sebesar 7 miliar rupiah. Keempat, mengenai rendahnya serapan belanja pada tahun 2025, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Hanura, dan fraksi Amanat Persatuan bahwa dapat dijelaskan rendahnya serapan APBD pada tahun 2025 ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya perubahan harga satuan, sehingga perencanaan yang telah dilakukan oleh beberapa OPD harus mengalami perubahan RAB dan perubahan hitungan. Lalu yang kedua, adanya transfer ke daerah yang baru disalurkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 3 Juni 2025. Jadi dua hal ini yang memang pada tahun ini mengakibatkan keterlambatan serapan anggaran terkait dengan fisik. Lalu sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya menanggapi pandangan umum dari fraksi Gerindra dapat dijelaskan sebagai berikut. Terhadap saran untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, pemerintah daerah berterima kasih dan tentu akan mengoptimalkan upaya tersebut demi pembangunan yang berdaya guna bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Kedua, terhadap saran untuk percepatan pembangunan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin sudah ada beberapa kegiatan saat ini sedang berlangsung. Untuk kegiatan peningkatan jalan dan pemeliharaan berkala saat ini masih sedang dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah ada kontrak. Ketiga, bahwa pada tahun 2025 ini peningkatan ruas jalan dari SP5 Sungai Maram ke Desa Nanggalbang akan ditangani, yang mana pada tahap ini sedang dalam proses lelang. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi dan kesempatan dari fraksi Demokrat, dan atas saran dan pertanyaan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa target pendapatan transfer antar daerah tahun anggaran 2026 tidak mengalami perubahan dari APBD murni tahun anggaran 2025, yaitu tetap sebesar 41 miliar 496 juta. Sedangkan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 54 juta 50 ribu dari APBD murni tahun anggaran 2025 sebesar 6 miliar 421 juta, dan ditetapkan target sebesar 6 miliar 475 juta pada tahun anggaran 2026. Kedua, pemerintah sependapat bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan di tahun 2026 berdasarkan mandatory spending yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama dengan selalu berkolaborasi agar pembangunan infrastruktur
bisa menjadi prioritas kita bersama serta tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Ketiga, pendapatan transfer pusat sampai dengan semester 1 baru terrealisasi sebesar 37,23%. Hal ini dikarenakan dana DAU-RA baru disalurkan 3 Juni. Ini sebenarnya jawabannya sama seperti tadi, serapan terlambat karena dana transfer dari pusat baru kemarin dari 3 Juni. Kemudian sedangkan dana fisik untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, sanitasi dan air minum baru ditransfer ke daerah pada akhir bulan Juli. Pendapatan transfer antar daerah baru tercapai 17,19%. Hal ini dikarenakan dana transfer antar daerah untuk bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang bagi hasil penerimaan pajak untuk kabupaten kota, pasal 10 bahwa A. Bagi hasil pajak kepada kabupaten kota disalurkan setelah dipenuhi syarat salur kabupaten kota. B. Syarat salur bagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah laporan kepatuhan kewajiban pembayaran PKB pada seluruh kendaraan dinas yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten kota yang telah divalidasi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. C. Dalam hal syarat salur belum dipenuhi oleh kabupaten kota, penyaluran bagi hasil pajak akan ditunda sampai dengan dipenuhinya syarat salur tersebut. Keempat, terkait upaya mengatasi kemacetan di daerah Tugu Jam dan sekitarnya telah dilakukan survei oleh pihak BPJN mengingat ruas jalan tersebut berstatus jalan nasional. Dan pada pembahasan RKPD perubahan 2026, Pak Bupati sudah memprioritaskan dalam penyusunan RKPD akan ada anggaran kurang lebih 1 miliar, nanti juga akan dibahas di DPRD pada saat PPAS terkait dengan pelebaran jalan di Tugu Jam. Lalu kemudian yang kelima, mengenai saran untuk membangun jalan lingkar baru di Desa Jelora guna menguraikan dan mengatasi kemacetan akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan akan dilakukan survei terlebih dahulu. Keenam, terhadap pemekaran kecamatan di Kabupaten Sintang dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan perda tentang pembentukan kecamatan baru berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kecamatan Sintang Barat, Kecamatan Tontang, Kecamatan Inggar, dan Kecamatan Bukit Mangat, dan telah mengajukan penerbitan kode wilayah ke Kementerian Dalam Negeri. Namun sampai saat ini kode wilayah tersebut belum diterbitkan, sehingga operasional kecamatan baru tersebut belum dapat dilaksanakan. Sedangkan pembentukan kecamatan baru di wilayah perbatasan telah diusulkan kembali pemerintah pusat karena pembentukan kecamatan di kawasan perbatasan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ketujuh, mengenai peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten Sintang agar dapat fungsional, maka pada tahun anggaran 2025 telah dianggarkan kegiatan peningkatan sebanyak 39 ruas. Kegiatan pemeliharaan berkala jalan dilaksanakan 10 paket pekerjaan dan kegiatan pemeliharaan rutin ada 41 paket pekerjaan. Kedelapan, terkait penataan parkiran dan pasar di Pasar Sayur Tugu BI dan di Kota Sintang dapat dijelaskan bahwa ditetapkan keputusan Bupati nomor 550/3004 garis penghubung Dishub _2022 tentang penetapan lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Kota Sintang, di mana jumlah keseluruhan ada 14 penlok. Yang aktif ada 12 penlok dan 2 penlok tidak aktif dikarenakan dapat menyebabkan kemacetan. Dan terdapat 2 titik parkir di sekitar hutan wisata. Realisasi pendapatan per parkiran tahun 2024
parkir di tepi jalan umum terrealisasi sebesar 112.560.000 atau 77,39%. Tempat khusus parkir terrealisasi sebesar 102.600.000 atau 100%. Sedangkan realisasi pendapatan per parkiran per 31 Juli 2025 yaitu parkir di tepi jalan umum terrealisasi sebesar 66.360.000 atau 36%. Tempat khusus parkir terrealisasi sebesar 37.742.000 atau 31,96%. Mengenai parkir di dalam kota Sintang mungkin nanti dapat dibahas dalam rapat-rapat kerja berikutnya agar kemudian tata kota bukan dilihat hanya aspek dari pendapatan daerah, tapi kemudian bagaimana tata kota Sintang yang lebih rapi. Kesembilan, menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi terkait penetapan SDN Kupan Jaya di Kecamatan Tempunak sebagai sekolah dasar negeri. Bersama ini kami sampaikan bahwa proses penetapan SDN Kupan Jaya menjadi sekolah negeri saat ini sedang dalam tahap finalisasi surat keputusan atau SK Bupati. SK tersebut sedang dalam proses harmonisasi dan verifikasi di bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Karena proses ini merupakan tahapan administratif yang wajib dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Mengenai pengalihan BPJS yang ditanggung Kabupaten Sintang menjadi BPJS yang ditanggung pemerintah pusat, dapat dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan proses entry pada aplikasi SIKS kuota yang diperoleh Kabupaten Sintang sebanyak 45.487 orang dari Kementerian Sosial. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, menanggapi penyampaian dari fraksi Hanura dapat disampaikan sebagai berikut. Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya terkait penyertaan modal pada Bank Kalbar sampai dengan tahun anggaran 2024 telah menghasilkan dividen, dan penyertaan modal tersebut pada penyertaan modal Perumda Tirta Sementang dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil audit dari kantor akuntan publik atas pengelolaan tahun buku 2024 terdapat laba atau keuntungan perusahaan yang besar dividen untuk pemerintah daerah sedang dalam proses perhitungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terhadap 7 desa yang tidak dapat mencairkan dana desa hingga batas waktu yang ditentukan, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah sesungguhnya sebelum batas waktu pencairan telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mendorong pemerintah desa menyelesaikan seluruh persyaratan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat 7 desa yang tidak dapat mencairkan dana desa tahap 1 tersebut. Akibatnya tidak melakukan pencairan. Pada tahap 1 tersebut, maka pemerintah daerah telah berupaya melakukan koordinasi ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta telah dilakukan rapat koordinasi dan ditegaskan bahwa untuk tahap 1 tidak dapat lagi dilakukan pencairan. Tetapi untuk tahap 2 diperoleh informasi akan dapat dilakukan pencairan dengan persyaratan tertentu. Namun demikian, sampai dengan saat ini pemerintah daerah masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat untuk pencairan tahap 2 bagi desa yang tidak mencairkan tahap 1. Ketiga, terdapat aset ex Labter Susilo. Dapat dijelaskan bahwa ex Labter Susilo tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah yang bersumber dari hibah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terhadap UKM yang berada di kawasan tersebut telah dipungut retribusi kios setiap tahun, dan terhadap parkir di kawasan tersebut telah dilakukan pemungutan
pemungutan pajak parkir kepada pengelola. Terhadap kawasan Eks-Lakter Susilo yang memiliki titik sangat strategis ke depan akan diupayakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan PAD dan investasi daerah dalam pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Keempat, bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi target pembangunan pada tahun 2026. Keterbatasan anggaran berimplikasi dengan belum maksimalnya alokasi pada anggaran belanja modal, sehingga untuk mengatasi permasalahan gawat darurat infrastruktur akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, serta diprioritaskan pada ruas-ruas jalan dan jembatan yang memerlukan penanganan segera. Kelima, terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah melalui OPD terkait yang mengelola pendapatan asli daerah akan terus berupaya untuk melakukan upaya intensif dan terukur dalam menggali potensi PAD dengan inovasi dan pendataan potensi PAD. Hal ini dibarengi dengan penentuan target sesuai dengan potensi retribusi, baik berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha. Tentunya penentuan target retribusi tetap mengedepankan asas keadilan dan tidak membebani sektor informal atau pelaku UMKM. Berdasarkan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, terdapat keterbatasan jenis pajak dan retribusi daerah yang diberikan, sehingga diperlukan sektor di luar pajak dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan PAD dari pemanfaatan aset milik daerah dengan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Selain itu, pemerintah daerah sedang mengusulkan pendirian BUMD yang berbasis profit oriented sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Sintang. Keenam, terkait dengan penduduk miskin yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan, maka akan diupayakan untuk ditampung melalui jam kesda sepanjang kuota tersedia. Sidang Dewan serta hadirin yang kami muliakan, menanggapi pertanyaan, saran dan masukan dari fraksi Partai Golkar dapat kami sampaikan sebagai berikut. Terhadap usulan untuk pelebaran jalan lintas Sintang Kapuas Hulu, pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan menyurati BPJN mengingat status jalan tersebut adalah jalan nasional. Kedua, terkait penanganan peningkatan atau pemeliharaan jalan simpang Sepan Lebang menuju Sungai Pukat Bengkuang dan Sungai Labi Kecamatan Kelang Permai akan dilakukan survei terlebih dahulu untuk menilai kerusakan dan keperluan anggaran. Ketiga, mengenai peningkatan jalan protap, pemerintah daerah sudah mengusulkan ruas jalan tersebut melalui kegiatan Impres Jalan Daerah tahun 2025. Terhadap saran untuk mempercepat akses jalan dan jembatan dari kabupaten ke kecamatan di Kabupaten Sintang, terutama dari Kabupaten Sintang ke Kecamatan Petung Hulu, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan inventarisasi untuk menentukan keperluan anggaran. Kelima, pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada fraksi Golkar atas perhatian dan kepeduliannya terhadap sektor pendidikan, khususnya mengenai kondisi rumah dinas guru tingkat SD maupun SMP, serta fasilitas modular yang sudah tidak layak digunakan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Sintang menyadari bahwa keberadaan rumah dinas yang layak dan fasilitas modular yang memadai merupakan bagian penting dalam menunjang kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar, serta meningkatkan kesejahteraan para pendidik, terutama yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi rumah dinas guru dan modular sekolah secara bertahap, serta mengupayakan perbaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam perencanaan tahun anggaran mendatang.
Pemerintah daerah juga berupaya mengalokasikan anggaran secara profesional dan prioritas terhadap kebutuhan yang paling mendesak, dan tentu pemerintah daerah memerlukan dukungan dan persetujuan dari DPRD. Keenam, bahwa pemerintah daerah menyambut baik dan akan menjadi perhatian penuh terkait peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat serta sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit dan di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang. Sidang Dewan serta hadirin yang terhormat, selanjutnya menanggapi pertanyaan, saran, dan himbauan dari fraksi Bangsa Sejahtera dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mungkin bisa selesai dijawab di WA. 1. Terhadap saran untuk melakukan monitoring tempat wisata dadakan pada lokasi pasir Sungai Melawi di Desa Sungai Ana agar tidak terjadi korban tenggelam, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas saran tersebut dan akan segera menjadi perhatian dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kegiatan wisata di daerah rawan dan membahayakan tersebut. Terhadap adanya penurunan tanah di pantai RT 1 Kelurahan Ladang akan dilakukan pengecekan untuk bahan analisis tindak lanjut penanganan. Kedua, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengucapkan terima kasih atas perhatian fraksi DPRD terhadap kondisi pendidikan di Desa Sungai Emang, Kecamatan Kayahilir, terkait sekolah-sekolah jarak jauh yang tidak memiliki guru. Termasuk di Desa Sungai Emang akan dilakukan inventarisasi secara menyeluruh dengan melibatkan sekolah induk. Hasil inventarisasi ini akan menjadi bahan acuan untuk pengambilan langkah-langkah selanjutnya demi memastikan pemenuhan hak dasar pendidik bagi seluruh anak di wilayah Kabupaten Sintang. Ketiga, terkait penyaluran beras kepada desa-desa dilakukan oleh pihak Bulog. Pemerintah daerah melalui pendamping PKH berdasarkan surat dari Kementerian Sosial hanya melakukan monitoring saja dan dilarang untuk terlibat langsung di dalam penyaluran. Keempat, mengenai pembangunan jembatan Beli di Sungai Butu kilometer 58 Desa Bernayau akan dilakukan pembangunan apabila tersedia anggaran. Itu bagus. Kelima, mengenai himbauan kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran, pemerintah daerah akan segera melaksanakan apel siaga bencana kebakaran hutan dan lahan serta membentuk Satgas Penanganan Karhutla tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa agar dapat melakukan himbauan penanganan cepat bila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, dan apelnya akan dilaksanakan besok pagi. Kan pasti ya? Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya menanggapi pertanyaan dan saran dari fraksi Amanat Persatuan dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Terkait optimalisasi tenaga teknis kebersihan dalam pemeliharaan jalan dari tanah dan pasir yang menumpuk, pemerintah daerah akan segera melakukan pembersihan terhadap kebersihan jalan dari tanah dan pasir tersebut. Dan khusus untuk pihak lain yang sedang melaksanakan proyek pembangunan dengan dampak yang sama, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana proyek tersebut untuk dapat menjaga kebersihan jalan akibat dari kegiatan proyek tersebut. Kalau ini kami pun bisa mendorong supaya kebersihan aspal itu bisa kita bentuk peraturan daerah. Mungkin kalau tidak diinisiasi dari inisiatif DPRD, mungkin bisa kami dari pemerintah yang mendorong agar kebersihan jalan pada saat melakukan pembangunan itu tetap terjaga. Karena kalau seperti di luar-luar Pak Sekda, truk-truk yang ngangkut aspal, pasir dan lain-lain itu harus pasang terpal supaya apa? Supaya tidak mengotori jalan. Tapi saya pikir ini harus didukung melalui peraturan daerah. Serah nanti apakah Pak Ketua DPRD mau perda inisiatif DPRD boleh, mau perda dari pemerintah daerah, saya pikir juga
boleh. Artinya itu bisa kita bahas ke lebih rinci pada saat rapat-rapat kerja. Kedua, terhadap saran untuk mengatasi kesulitan bahan pangan, LPG, dan lain-lain, pemerintah daerah telah menginventarisasi beberapa permasalahan, yaitu gangguan rantai pasok saat kemarau dapat mengganggu aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Peningkatan permintaan mendadak saat kemarau panjang maupun saat barang langka, spekulasi pasar di mana pelaku pasar menimbun barang dengan harapan harga akan naik dapat memperparah kelangkaan, dan faktor musiman seperti hasil pertanian seringkali dipengaruhi musim yang dapat menyebabkan kelangkaan di luar musim panen. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan adalah mengajukan kepada pelaku usaha untuk diverifikasi sumber pasokan pangan sehingga dapat mengurangi kerentanan terhadap gangguan rantai pasok. Ketua, para wakil ketua dan anggota dewan serta hadirin yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang. Secara lebih detail dan rinci dapat dipertanyakan dan dijawab pada saat pembahasan materi bersama OPD terkait. Atas tanggapan, pendapat, saran, kritikan hari ini kami mohon maaf mungkin dalam jawaban pemerintah daerah karena mengingat waktu, kami juga memaklumi bahwa seluruh OPD yang telah menjawab seluruh pertanyaan mungkin ada kekeliruan atau kekurangan pada saat menjawab. Mohon menjadi pengertian kita bersama dalam waktu yang singkat, tapi kami pikir ini dapat dipertanyakan kembali apabila ada yang belum terjawab di rapat-rapat kerja beberapa hari yang akan datang. Untuk kami selaku pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk bagaimana menjawab ataupun menanggapi apa yang menjadi saran dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang. Harapan kami pembahasan laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menjawab atau menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam penyampaian ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, om santi santi om, adil katarino, pacuramin kak saruga, basengat kak jibata, untukat kadat basa, pepegai ke pengatur perkara. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sintang 4 Agustus 2025, Bupati Sintang ditandatangani Gregorius Herculanus Bala. Jawaban Bupati Sintang kepada Ketua DPRD Sintang. Oke.